Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan santri sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita masih dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mengkaji, mempelajari ilmu tafsir. Surah yang kita pelajari adalah masih dari surah Al-Hajj. Malam hari ini akan kita lanjutkan kembali kajian kita, bacaan kita, menyambung bacaan kita pada malam Jumat yang telah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala, zalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Zalika itu ya, lagi-lagi seperti kemarin ya, ada zalikanya. Zalika itu, itunya apa? Yang kemarin tuh ya, yang pajtanibu aridsa minal awsan, ijtanibu qaulazur, itulah ya. Zalika itu ya. Dia ini dari segi i'rabnya bisa tiga jalan. Yang pertama bisa jadi dia mubtada ya, khobarnya dibuang. Zalika amrullahi takdirnya. Atau bisa jadi dibalik, dia jadi khobar, mubtadanya yang diapain, yang dibuang, ya amrullahi zalika. Atau apa aja tuh, ini aja gitu, amrullah gitu ya. Pokoknya perkara-perkara yang kemarin itu jadi khobarnya atau jadi mubtadanya. Atau bisa juga ada yang bilang dia bisa nasab jadi maf'ul dari fi'il fa'il yang dibuang. Zalika ay ittabi'u zalika gitu. Ya, berarti zalika jadi maf'ul dari ittabi'u. Zalika itu wa may yu'azzim sya'airallahi, dan siapa yang membesarkan sya'airallah, syiar-syiar Allah. Sya'air jamak dari kata-kata sya'irah. Jadi mufradnya sya'irah, jamaknya sya'air. Siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah. Syiar Allah itu apa sih? Ya aktivitas-aktivitas yang ada dalam ibadah haji. Ya wukuf, mabit di Mina, melontar gitu ya. Siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah. Ya, syair jamak daripada sa'irah. Sa'irah itu apa sih? Sa'irah itu ma yuj'alu alaman li ta'atillah. Tuh syiar tuh ya, syairah ya. Sesuatu yang dijadikan sebagai tanda dalam rangka ketaatan kepada Allah ya. Sesuatu yang dijadikan tanda dalam ketaatan kepada siapa? Dalam ketaatan kepada Allah. Ma yuj'alu alaman li ta'atillah. Jadi arti dasar daripada syairah itu tanda, tanda, alaman, alam, tanda. Sesuatu karena ada tandanya kita jadi tahu nih. Ini kalau nggak ada mereknya kita susah nih. Ini kalau nggak ada tandanya kita susah nih. Ini air minum apa nih?
Ya apa air kendi, apa air boleh ngambil di keran, apa nggak tahu apa mereknya apa, dikasih tanda sama dia. Ya. Ini alamun nih tanda. Kan adanya tanda ini kita jadi apa? Jadi tahu. Jadi dari alam lahirlah ilim. Ini dari alamun lahirlah ilmun gitu. Dari alam, dari tanda kita jadi tahu. Ya. Jadi syiar itu sesuatu yang bisa jadi tanda dalam rangka ketaatan kepada Allah. Tanda melahirkan apa? Melahirkan ilmu, ya, melahirkan, karena ada tanda kita jadi tahu. Kenapa nih kita perempatan ini kita boleh jalan? Karena ada tandanya. Mana? Tuh lampu udah ada apa? Lampu udah hijau, tuh lampu udah merah, tuh lampu gitu. Ya. Jadi tanda itu biasanya karena ada tanda tuh orang jadi tahu. Nih maksudnya begini, maksudnya begini. Ya kalau kita lihat berarti syiar Allah itu, syiar Islam itu, satu, dia harus jadi tanda sebagai rangka ketaatan kepada Allah. Terus dia bisa melahirkan, dari tanda itu melahirkan ilmu. Nah sekarang kita tes nih, apa yang suka kita sebut sebagai syiar Islam. Nah, Maulid Nabi, syiar Islam kan. Kalau ini haji udah jelas saya nggak usah kita omongin nih, wukuf apa, udah jelas tuh syiar Islam. Nah Allah ngomong langsung ini. Nah sekarang kita suka kita lakuin nih, kita tes pakai standar-standar yang kita buat tuh, ya. Mengadakan Maulid Nabi adalah syiar Islam. Benar nggak sih Maulid Nabi itu syiar Islam? Ya. Maulid Nabi itu bisa nggak jadi tanda dalam rangka ketaatan kita kepada Allah? Bisa nggak? Bisa. Karena dan Maulid Nabi itu bukti kalau kita tuh cinta kepada Rasulullah. Ya, dan Rasulullah bilang bahwa Allah dan Rasulnya harus lebih dicintai daripada yang lain. Oh bisa tuh jadi tanda apa? Jadi buat dalam rangka kita tanda dalam ketaatan kepada Allah, bisa. Ya? Nah dari tanda itu melahirkan ilmu. Ya berarti kan kita tuh syiar Islam tuh. Berarti orang jadi bisa tahu gak tuh kalau tuh agama Islam jadi bagus gak dimakan ilmunya, berarti yang positif nih. Bisa bagus gak agama Islam berdasarkan Maulid itu? Oh iya bagus. Ya? Orang-orang non-muslim mas kalau dengerin tuh ceramahnya, Nabi Muhammad begini-begini, ternyata bagus ya gitu. Bisa. Berarti kalau kita pakai uji itu Maulid Nabi bisa masuk kategori apa? Syiar Islam masuk. Ya, coba aja uji lagi yang lain. Ya? Muharraman nih, pawai obor, nah syiar Islam kan? Pawai obor, ya kan kalau pawai obor nih biar syiar Islam, kita uji pakai itu. Bisa nggak pawai obor itu tanda ketaatan kepada Allah? Nah bingung kita, di mana ketaatan kepada Allahnya di situ? Pawai obor. Itu bisa melahirkan ilmu. Ya agama Islam kesannya jadi positif di situ ya. Apa? Orang pada macet kok di situ. Berarti nggak bisa. Sebenarnya pawai obor nggak bisa kita sebut dia syiar Islam. Yang mau jalan-jalan nggak apa-apa. Cuman jangan bilang itu apa? Itu syiar Islam karena nggak bisa kita pakai di sini. Ya. Tapi kalau yang dimaksud dia ini ya jelas ya, haji apa syiar Islam karena Allah udah sebut langsung. Dan orang-orang muslim tuh iri sebetulnya sama kegiatan haji. Mereka nggak pernah bisa bikin itu. Coba ngumpulin umatnya 3 juta dalam satu lokasi, dalam satu waktu 3 juta, nggak bisa. Nah, di mana ada kegiatan sekolosal itu orang ibadah? Ya, kalau bukan haji, nggak ada. Ya, ibadah apa yang bisa bareng begitu ya? Jutaan orang. Sholat aja kita nggak bareng loh, sholat, bareng sholat, nggak bareng. Ada sholatnya di sana duluan, ya? Mungkin yang bisa orang ibadah bareng itu apa puasa tuh, atau bareng juga tuh dalam kalau waktunya tuh sama gitu, yang subuhnya sama nih kayak kita nih Bekasi kan sama semua nih subuhnya, nah tuh sama tuh kita ibadah bareng-bareng tuh, Bekasi bareng dari subuh, itu ibadah yang lainnya. Wa may yu'azzim sya'airallahi, siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya dia itu min taqwal qulub, itu berasal dari hati yang apa? Dari hati yang takwa. Ya? Jadi kita membesarkan syiar Allah itu merupakan tanda apa yang ada di hati kita.
ketakwaan hati kita gitu. Semakin kita sungguh-sungguh membesarkan itu, berarti ketakwaan kita semakin apa? Semakin dalam. Ya, jadi itu sebagai bukti daripada ketakwaan kita kepada Allah. Ya, min taqwal qulub, daripada takwanya hati. Kita ambil kesimpulan apa? Memang takwa semuanya sumbernya di mana? Di hati. Makanya kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. Takwa itu di mana? Di sini. Ya, kerjaan kita itu mengaplikasikan apa yang ada di mana, apa yang ada di hati, dia membahasakan di situ. Ya. Orang yang hatinya takut banget kepada Allah pasti sholatnya khusyuk, pasti. Ya. Karena memang hatinya tuh benar-benar takwa kepada Allah, sholatnya benar. Tapi kalau kita sholatnya, wah mau cepet-cepet aja, ya berarti takwa kita ya segitu batasnya. Karena orang takut kepada Allah, takwa kepada Allah bakal bisa kelihatan tuh dari apa? Dari tingkah lakunya. Ya. Saya pernah bilang beberapa waktu yang lalu tuh, kalau tingkah laku kita itu merupakan cerminan dari hati kita. Itu cerminan. Orang lagi sedih, pasti kelakuannya itu akan menunjukkan kalau dia tuh lagi apa? Lagi sedih, nggak bergairah atau apa, mukanya muram atau gitu. Orang lagi senang nih, lagi senang, mungkin dia lagi suka kali sama perempuan, hatinya berbunga-bunga. Dia susah nutupin itu dari mukanya, itu susah. Itu lagi suka ya, kagak. Ketahuan dari muka ini. Ya, bisa kita nilai itu dari tingkah laku orang tuh, karena tingkah laku kita itu cerminan daripada apa? Daripada hati kita. Ya. Kalau memang hati itu kita ibaratkan gelas, gelas itu isinya apa, dia akan menumpahkan itu. Ya, gelas itu isinya air putih, yang tumpah apa? Air putih. Kalau isinya ini nih, nah air coklat, pasti yang tumpah apa? Pasti yang tumpah air coklat. Ya, nggak mungkin nih saya tumpahin terus jadinya air putih, nggak bisa. Nah itu hati kita tuh begitu. Jadi pas ditumpahin isi hati kita, itulah perilaku kita tuh. Ya. Kalau kita lagi senang, yang keluar senang. Kalau kita lagi sedih, pasti tingkah laku kita tuh akan menunjukkan isi hati kita kalau kita lagi sedih. Hati yang bertakwa, ya itulah yang keluar. Ya. Orang munafik, sholatnya asal-asalan, walaupun dia sholat. Kenapa? Karena memang hatinya tuh ya nggak begitu isinya. Antara tindakan dengan apa yang ada di hati itu bertolak belakang. Ya, jadi sholat dia asal aja sholat, puasa asal aja, karena hatinya tuh kosong dari itu. Ya. Jadi ini menunjukkan betapa hati itu merupakan sentral tuh. Ya. Inna fil jasadi mudghatan, iza saluhal jasadu kulluhu. Ya, iza fasadat jasadu kulluhu. Ala wahya al-qalbu, hati. Hati kita benar, insya Allah anggota tubuh yang lain juga apa? Juga benar. Tapi hati kita kalau ada fasadat, fasadal jasadu kulluhu semua. Jadi hati itu makanya apa-apa kita innamal a'malu binniyat, apa-apa dilihat dari apanya? Nah, dari niatnya. Niatul mukmin khairun min amalihi. Emang niat tuh, ya. Al umuru bimaqasidiha. Niat sumbernya itu apa-apa dari apa? Dari niat. Kita berbuat baik karena niat. Berbuat jahat karena apa? Karena niat. Ya. Jadi nggak ada istilahnya, ingat kejahatan itu belum tentu dikarenakan niat, nggak mungkin. Ya, orang pasti niat kalau buat jahat, nggak mungkin. Ya. Tapi mungkin bahasanya harusnya ingat kejahatan itu belum tentu direncanakan, itu bisa tuh. Ya. Tapi kalau kejahatan nggak pakai niat, nggak mungkin. Kita ini nggak ngerencanain mau menyolong handphone nih, rencanain. Pak kita lihat ada handphone jatuh gitu, emang nganggur, ambil lah. Kan pasti kan niat dulu. Nggak mungkin tentu dia nggak sengaja gitu ngambil handphone. Nggak sengaja, nggak mungkin, pasti itu niat dulu. Ya? Kecuali mungkin adalah kejadian yang benar-benar nggak sengaja gitu, dia lagi latihan nembak, tuh pelurunya nyasar karena orang, nah, itu bisa tuh. Tapi tetap aja dia ngelakuin aktivitas dulu gitu. Ya? Jadi itulah, semua bersumbernya dari apa? Dari hati. Hati yang bertakwa akan melahirkan perbuatan apa? Mentakzim sya'airallah. Ya? Maka sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu yang baik-baik, yang membesarkan siar-siar Allah, min taqwal qulub, itu terlahir dari hati yang takwa. Jadi kalau kita lihat di sini, wa may yu'azzim syairallah, di yang kemarin tuh zalika wa may yu'azzim hurumatillah. Ya. Ini kalau kita lihat kayak berulang, padahal nggak berulang. Kalau yang kemarin dijelasin siapa yang mengagungkan kehormatan Allah itu lebih baik baginya, sekarang yang dijelasin siapa yang menghormati syair Allah itu merupakan lahir dari
Jadi apa yang ada di informasi di zalika wa mayu azim hurumatillah nggak ada di informasi di sini. Apa yang diinformasikan di sini tidak ada di zalika yang awal. Jadi saling melengkapi tuh. Antara dua zalika itu informasinya saling apa? Saling melengkapi. Ya, jadi bukan berarti ini pengulangan nih, apaan sih nggak ada faedah? Oh enggak, tetap ada faedahnya. Jadi saling melengkapi. Al-Quran itu emang begitu. Cerita Nabi Musa ada di surah Toha, ada di surah Asy-Syu'ara misalkan. Yang di Asy-Syu'ara belum tentu ada di surah Toha. Yang di surah Toha belum tentu ada di surah apa. Itu saling apa tuh? Nah, saling melengkapi ceritanya. Jadi bukan berarti kok ceritanya tabrakan nih, kok di sini begini, di sini enggak ada. Yang ada tuh justru saling melengkapi. Ya, sama seperti ini nih. Yang zalika yang pertama jelasin dampak yang akan diraih oleh orang yang mentakzimkan hurumatillah. Nah, zalika yang kedua yang dijelasin sumbernya dari mana tuh orang bisa mentakzim syairillah. Lakum piha manafi'u ila ajalim musamma. Bagi kalian padanya ya, ada manfaat-manfaat sampai batas waktu yang telah ditentukan. Lakum piha manafi'u, bagi kalian padanya manafi'u, ada manfaat-manfaat. Piha ada yang bilang haknya baliknya kembali ke syair. Syair dimaknain apa? Hadaya, binatang-binatang yang dikorbankan. Kalau yang berpendapat seperti itu ya berarti binatang-binatang yang kita niatin untuk dikorbankan itu boleh kita ambil manfaatnya. Misalkan kita udah pengen korban nih, kita siapin ini binatang nih, udah kita beli 1 Zulhijjah, pengen korban 10 Zulhijjah. Nah, binatangnya ada susunya nih, nah, boleh pasti kita apain? Kita perah susunya, kita minum, boleh, walaupun tuh dia udah kita niatin buat diapain, ya udah kita rencanain buat dijadiin hewan kurban gitu. Nah, jadi masih manafi'u, masih bisa kita ambil manfaatnya, bulunya masih bisa kita ambil, ya. Punggungnya masih bisa kita gunakan buat ngangkut barang, ngangkut ini masih boleh. Karena gini, kalau orang Quraisy itu, orang kafir Quraisy, mereka kalau udah dibilang ini binatang buat Tuhannya, udah. Walaupun tuh belum dikasih sampai kemana, semuanya kalau udah diniatin begitu, binatang udah nggak boleh diapa-apain. Ya, susunya udah nggak boleh diambil, dia punya anak-anaknya nggak boleh dimanfaatin. Nah, ini di sini dikasih penekanan nih, nggak begitu kok dalam Islam. Tetap lakum piha manafi'u, tetap boleh diambil manfaat-manfaat, walaupun tuh binatang udah buat di hadiah, udah buat dijadikan hadaya, buat disembeli. Ya. Ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Ila ajal. Ajal itu artinya batas waktu akhir tuh namanya ajal tuh. Kalau kita belajar fikih muamalah, nah sering nih ada kata-kata ajal nih, apalagi bab hutang piutang. Nah, ajal artinya batas waktu jatuh tempo, hutang kita harus kita bayar di situ. Ya. Umur manusia disebut juga ajal. Nah, dalam Al-Quran banyak kata-kata ajal, yang dimaksud itu adalah kematian, karena itu batas akhir apa tuh? Batas akhir umur seseorang. Ya, udah ajalnya, udah meninggal orang. Ini ajalnya berapa? 70 tahun. Ya, meninggal di situ. Ajal. Jadi istilahnya tuh orang kalau emang udah datang ajalnya, kita udah nggak usah berandai-andai, udah ajalnya. Ya, bapaknya masuk rumah sakit nih. Ya. Kata dokternya, ini harus dioperasi nih. Cuman operasi beresiko banget, panggil keluarganya, tanda tangan. Yang paling tua dah, tanda tangan, operasi, meninggal bapaknya. Ya udah, jangan salah-salahan, jangan berandai-andai. Lu sih, coba kalau bapak nggak dibawa ke rumah sakit, pasti masih hidup nih sekarang. Muda ajalnya. Waktu perang Uhud itu kan meninggal tuh 70 syuhada meninggal gugur. Apa kata orang munafik? Coba inti pada di rumah aja nggak mati inti, nggak usah perang. Apa jawab Allah dalam Al-Quran? Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Kalau inti pada di rumah aja, kalau emang udah ajalnya, inti bakal keluar nyongsong apa? Nyongsong ajalnya. Inti nggak mati di perang Uhud, inti mati juga di tempat yang lain. Lo kuntum fi buyutikum, inti di rumah aja tuh.
la barazal lazina kutiba alaihimul qatlu, yang udah dipastikan dia bakal terbunuh, ila madojihim, ke tempat di mana dia bakal apa? Ya? Malam yamut bisaifi mata bighairihi. Bait, ya? Siapa yang tidak mati dengan pedang, dia akan mati dengan yang lain. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahidun. Sebab boleh bermacam-macam, tapi kematian itu tetap satu. Sebab boleh bermacam-macam. Orang ada matinya karena tabrakan. Orang ada matinya karena kebanyakan makan durian. Macam-macam. Oh, sebab. Tapi ujungnya sama. Kematiannya satu-satu juga. Orang yang mau tabrakan ya mati juga. Ya? Orang yang mau lagi sholat ya mati juga. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahidun. Malam yamut bisaifi mata bighairihi. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahidun. Syair. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma, sampai ajal, sampai batas waktu yang telah ditentukan. Kapan itu batas waktu yang ditentukan? Di tanggal 10 Zulhijjah kan korban di situ. Dan potongnya di situ. Summa mahilluha ilal baitil atiq. Kemudian sampailah dia itu, tempat sampainya, tempat dia dikorbannya itu ilal baitil atiq, kepada al baitil atiq. Baitil atiq berarti Ka'bah. Berarti Ka'bah. Tapi yang dimaksud di sini tanah haram semuanya. Karena kan orang kagak nyembeli, orang Islam kan nggak nyembeli binatang di Ka'bah. Nyembelihnya di mana? Orang haji itu nyembeli binatang di Mina. Yang lontar tuh nanti di Mina ngapain? Nyembeli. Dan Mina tuh jaraknya lumayan jauh dari mana? Dari Ka'bah. Jadi di sini disebut Baitul Atiq, tapi yang dimaksud tuh tanah haram semuanya tuh. Tanah haram. Ya, karena ya udah jelas orang nyembeli binatang tuh nggak di Ka'bah, kagak. Mungkin dia ada nonton siaran langsung ibadah haji nih pas 10 Zulhijjah, orang pada di dekat Ka'bah pada motong binatang, kan kagak. Motong sono di Mina, tempat-tempat penyembelihannya di Mina. Nah, ini disebut Ka'bah, tapi yang dimaksud tanah haram keseluruhannya. Kenapa yang disebutnya Ka'bah? Ya karena memang sentral daripada ibadah haji itu ya memang Ka'bah. Apa sih itu haji? Al-qasdu. Apa sih itu al-qasdu? Al-qasdu ila baitillahil haram, ke Baitullah. Emang haji itu fokus utamanya datang kemana? Apa sih rukun Islam yang kelima? Wa hijjul baiti man istata'a ilahi sabila. Hijjul baiti. Ya, hijjul baiti datang kemana? Datang ke Baitullah, bukan hijju Makkah, bukan. Tapi datang kemana? Karena memang fokus utama dari haji itu adalah Baitullah. Karena ada Ka'bah di situ, akhirnya tempat-tempat yang ada di sekitarnya pun jadi kebawa bagusnya gitu. Jadi dihitung tanah haram. Akhirnya adalah Arafah, adalah Mina, itu tempat keberkahan juga, tapi keberkahannya kebawa dengan keberkahan adanya apa? Adanya Ka'bah di situ. Ya. Coba kalau Ka'bah adanya di sini. Apa iya wukufnya masih di Arafah? Kan enggak. Ya mungkin wukufnya di mana? Nah, mungkin wukufnya di Serbaguna kali. Ya mungkin wukufnya di Bekasi. Iya, kalau Ka'bahnya ada di mana? Di sini. Mantep tuh. Itu jualan laku banget tuh. Orang haji pada makan ayam ya. Ya. Jadi ilal baitil atiq, ya disebut baitil atiq, tapi maksudnya itu tanah haram keseluruhan. Ya. Bisa begitu, bisa. Kalau ente baca tafsiran apa tuh? Tawallu wujuhakum syatrul Masjidil Haram. Nah, itu ada di situ tafsiran Masjidil Haram tuh apa sih? Ada yang bilang Masjidil Haram tuh ini, ada yang bilang Ka'bah, ada yang bilang tanah haram semuanya. Ada tuh. Ya kalau ente baca di tafsir apa tuh yang ente pelajarin marhala tuh. Marhala belajar Ayatul Ahkam. Nah, itu coba lihat situ. Tawallu wujuhakum syatrul Masjidil Haram. Itu ada ternyata tuh Masjidil Haram maksudnya Ka'bah, maksudnya tanah haram semuanya begitu. Jadi Baitul Atiq di sini maksudnya tanah haram semuanya. Ya. Pakai summa tuh tarakhi, jadi menunjukkan ada jarak yang jauh. Kalau pakai summa tuh, ya kemudian kalau pakai pak pamahil loh, kalau pakai pak dekat jaraknya. Tapi kalau pakai summa tuh berarti udah ada jeda, udah agak jauh jaraknya kalau pakai summa.
Ya. Kenapa sih harus pakai summa? Yang tarohinya itu biasanya digunakan untuk yang jaraknya agak jauh. Nah kita lihat di sini, ya. Lakum piha manapi'u, bagi kalian padanya ada manfaat-manfaat. Boleh ditunggangin, boleh susunya kita minum, bulunya boleh kita ambil. Itu manfaat-manfaat yang sifatnya duniawi, ya. Manfaat-manfaat yang kita peroleh di mana? Di dunia. Mahilluha ilal baitil atiq, kita korbanin itu kambing, ya, itu kita memperoleh manfaat juga, tapi manfaatnya ukhrawi, manfaatnya diniyah, manfaatnya keagamaan. Jadi sengaja pakai summa biar kelihatannya jauh. Manfaat dunia dengan manfaat akhirat tuh apa? Jauh banget, ya. Manfaat akhirat jauh lebih tinggi dibandingkan manfaat yang kita peroleh di mana? Di dunia. Digunakanlah kata-kata summa, ya. Summa mahilluha ilal baitil atiq, ya. Ini selesai nih. Tema ini selesai. Nah, kamu lihat awalnya ini tema ini ngomonginnya ayatnya mulai yang mana nih? Mulai ngomongin haji nih. Mulain dari wa iz bawwa'na li Ibrahima makanal baiti. Itu mulai dari situ tuh. Mulain bahas masalah apa? Nah, tema yang baru mulain bahas masalah haji. Wa iz bawwa'na Ibrahima makanal baiti. Dan ingatlah ketika kami persiapkan bagi Ibrahim makanal baiti. Disebut tuh al-bait di situ, ya. Akhir dari tema ini ditutup dengan kata-kata summa mahilluha ilal baitil atiq. Lagi-lagi kata al-baitu yang muncul, ya. Ini kalau dalam balaghah nih istilahnya raddul ajuz ila sodar, mengembalikan buntut cerita kepada asalnya lagi. Asalnya kan ngomongin bawa'na li Ibrahim makanal baiti. Karena kata al-bait muncul di situ. Di penghujung cerita ini lagi-lagi disebut kata al-bait agar ngingatin lagi awalnya tuh emang lagi ngomong itu, ya. Jadi raddul ajuz itu belakang berarti. Raddul ajuz ila sodar, yang mengembalikan buntut daripada paragraf, daripada suatu teks gitu, ya. Ila sodar, ke awal teks itu apa ngomonginnya. Dan lagi-lagi baitil atiq, ya, atiq berarti yang kuno, ya, atiq yang dulu, ya. Yang kuno lebih mantap daripada yang modern. Pesantren kalau udah dari dulu dibangun, nah itu lebih ikhlas tuh orang yang bikin itu, nggak mikir apa-apa, emang dia pengen mikir ilmu. Tapi kalau pesantren yang udah modern, nah hati-hati. Pesantren yang udah dibikin kekinian, nah udah banyakan komersilnya, nah, ya. Belum apa-apa udah dihitung nih, kita kalau ngelondri santri berapa ya, hitung untungan. Terus cateringnya berapa duit nih, jual buku seragamnya berapa, udah ngitung untung dulu kan. Pesantrennya belum dibangun, ya. Jadi tetap yang atik, yang kuno tuh lebih selamat dari yang dibangun di Roron, ya kan, ada masjid yang dibangun belakangan di Roron. Yaqulu ta'ala haza wa may yu'azzim sya'airallahi ay awamirahu fa innaha min taqwal qulub. Wa min zalika ta'zimul hadaya wal budni. Kama qala al-hakamu an Miksamin Ibnu Abbasin ta'zimuha istismanuha wastihsanuha. Ya. Berarti di sini syair banyak yang menafsirkan menyempit kepada binatang-binatang ternak. Bukan semua amalan-amalan ibadah haji menyempit ke situ. Boleh aja nafsirin begitu, boleh. Tapi ditafsirin lebih umum pun juga apa? Juga boleh. Ya. Memang menarik juga, syair itu ambilan katanya sama dengan sya'run. Sya'run itu apa sih? Bulu, rambut. Ya ternyata kebiasaan dari orang Arab dulu, ya. Kalau binatang ini mau dijadiin kurban, itu dikasih tanda. Tandanya apa? Dicabut bulunya. Bulunya dicabut sebagian. Tandanya tuh.
sya'run. Jadi dia itu syairah, ini binatang yang dijadiin syiar, yang dijadiin buat apa? Buat kurban. Sya'runnya diapain? Dicabut ya sya'run itu jadi tanda. Ya, ada yang bilang emang digantungin sya'run, di binatangnya digantungin bulunya sendiri, digantungin ini sebagai tanda kalau binatang ini udah disiapin buat dikasih berhala gitu, buat dikasih Tuhan mereka. Ya. Jadi siapa yang membesarkan syiar Allah itu binatang-binatang ternak yang udah dia tetapkan buat dijadikan hadaya, ya, buat dijadikan kurban. Nah, kalau memang itu maknanya berarti makna ta'zim di situ istismanuha wastissanuha bikin gemuk, bikin gemuk. Artinya berarti kita punya duit 2 juta. Kita bisa beli kambing 1 yang gede. Atau kalau mau beli kambing 2 tapi kurus-kurus, sejuta-sejuta harganya. Nah, bagusan yang mana? Berarti bagusan 1 yang apa? Yang gede, kan disuruhnya wa mayu azim. Suruhnya ngapain? Suruhnya membesarkan yang gede. Disuruhnya istismanuha wastihsanuha. Berarti 1 kambing yang besar yang harganya lebih mahal itu lebih baik dibandingkan kambingnya lebih banyak tapi kurus-kurus begitu. Ya, diambil dari sini. Ada ulama menafsirkan begitu. Wa qala Ibnu Abi Hatim hadatsana Abu Sa'id al-Sajjud hadatsana Habs bin Riyasin an Ibnu Abi Laila an Ibnu Abi Najih an Mujahid an Ibnu Abbasin zalika wa may yu'azzim syairallahi qala al-istismanu wal istisanu wal istizomu. Bukan dikit gede kan? Wa qala Abu Umamah an Sahlin kunna nusamminul udhiyata bil Madinati wa kana al-muslimuna yusamminuna. Jadi ternak itu sengaja pas mau dikurban tuh dikasih makan biar apa? Biar banyakan. Maksudnya biar nanti pas dikurban badannya apa? Badannya gede. Rawahul Bukhari wa Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala damu apro'a ahabu ilallahi min dami saudawain. Dam kurban dari jenis apro dari domba dari kambing yang warnanya itu putih lebih disukai kepada Allah daripada 2 kambing yang warnanya hitam. Berarti istihsan tuh, yang putih dianggap lebih apa? Lebih bagus, harganya juga lebih apa? Lebih mahal. Jadi 1 kambing yang putih itu lebih bagus daripada dia korban 2 kambing yang apa? Yang hitam. Mungkin harga yang hitam tuh lebih apa? Lebih murah. Ini kan kambingnya kambing sono. Kambing sono coba kalau domba warnanya hitam. Nah, susah kita cari sini. Kambing kita kan sama nggak sih sama kambing di Arab? Ada nggak kambing kayak kita kambing Jawa ada di Arab? Berarti namanya bukan kambing Jawa lagi dong. Kan ada di Arab. Arab itu ya biri-biri domba, nanti yang ada di sono. Makanya itu disebutnya kambing Jawa, mungkin karena ada kambing begitu ya di sini di Asia Tenggara mungkin gitu ya. Tapi kalau kita lihat di mana-mana tuh di Arab ya kambing ya itu domba itu yang ada ya. Kalau di kita mungkin kambing Jawa itu ya warnanya justru kalau yang putih banget putih aja gitu. Hitam malah banyak kalau itu, coklat malah banyak. Jadi ini mungkin karena faktor harga sih, karena faktor harga nih. Rawahu Ahmadu wa Ibnu Majah. Qalu wal apro, apa itu apro? Ya al baydau bayadun. Kambingnya warnanya putih binatangnya. Tapi laisa binasiin. Tapi putihnya tuh enggak putih banget. Jadi putihnya tuh jangan yang putih banget. Namanya apro. Apro itu kan arti dasarnya berlumuran tanah ya. Jadi maksudnya kambing yang apro itu kambingnya putih tapi warnanya nggak putih-putih banget, ada warna kayak kecampur tanahnya gitu tuh ya, kayak kambing di kita kan begitu. Kalau domba emang putihnya putih banget apa? Kan enggak ya? Agak nyampur-nyampur ke coklat-coklatan tuh, nyampur-nyampur ke tanah karena belum mandi. Kalau udah mandiin cakep lagi. Jadi apro tuh putih yang putihnya tuh laisa binasiin, yang putihnya tuh nggak putih banget. Fal baydau abdalu min ghairiha.
Wa ghairuha yujzi'u aidon. Tapi bukan berarti kita korban pakai kambing yang warnanya nggak putih, nggak boleh. Oh, boleh juga, ya yujzi'u juga. Ini cuma ngomongin masalah abdol. Ya. Sabata fi Sahih Bukhari an Anas Rasulullah SAW doha bi kabsaini amlahaini akronaini. Rasulullah menyembelih dengan 2 kambing gibas, berarti domba dong, ya gibas. Amlahaini akronaini, amlaha yang warnanya putih tapi nggak putih banget, tuh amlaha tuh, ya, putih tapi nggak putih banget. Nah, akrona ini yang keduanya punya apa? Punya tanduk. Wa Nabi Sa'idin anna Rasulullah doha bi kabsin akrona kahilin. Kahilin berarti jantan. Yaqulu pisawadin wa yanzuru pisawadin wa yamsi pisawadin. Makan pada hitam, mandang pada hitam, jalan pada hitam. Oh, gimana maksudnya nih? Rawahu ahlus sunani wa sahahahu at-Tirmizi. Ai fihi nuktatun sauda'u fi hazihil amakini. Jadi dia makan pisawadin, artinya mulutnya ada warna apa? Ada warna hitamnya di mojongnya. Ini kambing putih, ya. Kambingnya putih, tapi pas di mulutnya ada warna hitam. Wa yanzuru pisawadin, mandang pada hitam. Berarti di matanya di sini ada apanya nih? Ada warna hitamnya juga, ya, di sekitar matanya, bukan di matanya, di mata ya pasti hitam lah, ya. Wa yamsi pisawadin, dan dia berjalan pada hitam, berarti kakinya juga ada belang-belang warna apanya? Warna hitamnya. Nah, ya, jadi Nabi pernah, dia berkurban, kambingnya tuh nggak putih banget, nggak putih polos banget, ada warna-warna hitamnya. Wa fi Sunan Ibnu Majah an Abi Rafi'in anna Rasulullah sallallahu doha bi kabsyaini azimaini, besar, samina ini gemuk, akrona ini bertanduk, amlaha ini yang warnanya putih tapi nggak putih banget, mauju ini, wah mauju, apa ini mauju? Wa kaza rawa Abu Dawud wa Ibnu Majah an Jabirin doha Rasulullah bi kabsyaini akrona ini amlaha ini mauju ini. Kila apa sih mauju ini? Huma al khosiyani, yang dikebiri. Iya, dikebiri. Berarti dia kambingnya itu apa? Kebirian. Dulu ada tuh senior lah di kita nih, guru angkatan Bang Sopwan nih. Dia tuh kalau akekah tuh pengen nyari kambing tuh dikebiri. Saya bilang, kok bisa bang? Itu berarti aib gak tuh? Lah, Rasulullah tuh, apa iya? Ketemu di sini, ya? Ternyata benar. Emang alasannya begitu, kambing tuh kalau dikebiri hidupnya bersih. Coba ente perhatiin, kambing yang dikebiri sama yang nggak dikebiri. Kalau yang dikebiri dia bakal makan itu milih, makannya milih. Gaya hidupnya juga nggak main kotor-kotor gitu. Kalau kambing yang diapain, yang dikebiri, sampai nyari saya. Nyari kambing kebiri, sono sampai ke Sukatani malah nggak dapat, udah jarang. Ternyata sekarang orang ngebiriin apa? Ngebiriin kambing, dia nyari itu karena emang udah turun-turunan dari keluarganya dulu. Asal akekah kambingnya apa? Kambing kebirian. Susah. Saya kirain gampang nyari kambing kebirian, nggak tahu. Soalnya ilmunya juga orang jarang yang bisa buat ngebiri apa? Buat ngebiri kambing gitu, ya. Jadi maaf, dia bilang tuh emang kambing kebirian pola hidupnya lebih apa? Lebih bersih dibanding kambing yang biasa. Wallahu a'lam lah, saya nggak tahu. Wakila al-lazani ruddo khosyahuma, tuh bijinya diapain? Diremukin. Walam yaqta'uhuma, tapi nggak apa-apa, dikebiri. Wallahu a'lam. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrifal aina wal uzuna wa alla nudahya bimuqabalatin wala mudabaratin wala syarqa'a wala kharqa'a. Nah, ini jenis-jenis aib cacat yang ada di kambing. Ya, nanti kita bakal lihat nih muqabalah apa sih, mudabaro apa, syarqa apa, kharqa apa. Rawahu Ahmadu wa al-Sunani wa sahahu at-Tirmizi walahum anhu. Qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nudahya bi'aqdabil qarni wal uzuni. Qala Sa'id bin Musayyabi al-adbu an-nisfu fa'aksar. Jadi al-adbu itu tanduknya apa? Patah.
Kalau patahnya dikit nggak disebut adbun. Jadi adbun itu patahnya anisfu pa aksaru. Tanduknya udah hampir setengah patahnya atau lebih banyak daripada apa? Daripada setengah. Sama kambing juga begitu. Ya kupingnya udah bonges, saya udah tinggal seperempat. Nah, itu berarti masuk kategori adob. Ya. Wa inda Syafi'i anal udhiyata bizalika mujzi'atun. Boleh ya. Lakin tukrohu, tapi makro. Kelewatan. Ya. Wa qala ba'du ahli lughati in kasara qarnuhal a'la bahwa qasba. Nah, berarti qasba. Kalau dia itu patah tanduknya yang bagian atas, maka namanya apa? Qasma ya. Qasma. Fa'amal adbu bahwa kasrul asfali. Tapi kalau adob itu patah bagian bawahnya. Nah, gimana nih? Kambing bagian tanduknya bagian atas di bagian bawah. Yang patah, kalau bagian atas yang patah berarti namanya qasba. Kalau yang bagian bawah berarti namanya adob. Gimana tuh? Tanduk kambing patah bagian bawahnya. Kok bisa? Somplak ya mungkin ya. Atau mungkin gini kali ini, tanduknya begini nih. Ada nggak? Kambing tanduk begitu, kalau kambing Arab kan gitu, nggak semua tanduknya begini kan? Ini kan tanduknya begitu. Bagian bawahnya berarti ini. Kalau begini atas. Berarti kalau yang bawah, bagian bawah paling ini yang paling bawah, yang lancip bawahnya. Ada patah. Tapi kalau di atas berarti kalau yang tanduknya begini kan. Ya. Saya coba nyari nih gambarnya di Google nggak ketemu, saya pengen cari kambing yang adba kayak gimana sih nih? Ada gambarnya jauh banget, nggak kelihatan. Tanduknya patahnya apa nih? Nggak kelihatan juga. Tapi saya nggak nyari di kamus sih nggak, karena saya anggap ini udah jelas di sini. Wa adbul uzuni qat'u ba'diha. Wa inna syafi'an al-udhiyata bidzalika mujzi'atun lakin tukrahu. Wa qala Ahmadu la tujzi'ul udhiyatu bi'aqdobil qarni. Ya. Wal uzuni li hadzal hadisi. Wa qala Malikun in kana damu yasilu minal qarni lam yujzi wa illa ajza'a. Berarti Imam Malik dia mentafsir dari tanduknya itu keluar darah enggak? Kalau keluar darah enggak boleh. Tapi kalau udah enggak keluar darah berarti boleh. Wallahu a'lam. Wa ammal muqabalatu, nah ini muqabalah yang atas tadi no ya. Wa ammal muqabalatu fahiya allati kuti'a muqaddamu uzuniha wal mudabaratu min muakhari uzuniha. Kepotong bagian depan kupingnya. Tapi kalau mudabaro yang kepotong bagian belakang kupingnya. Nah bingung kan? Bagian depan kuping mana? Bagian belakang kuping mana? Kuping kambing tuh, nah depannya mana? Tapi kalau depannya kepotong, nah itu berarti apa tadi? Mudabaro. Muqabalah. Tapi kalau bagian belakangnya mudabaro. Udah bingung dah tuh kita tuh, bagian depannya mana, bagian belakangnya mana. Tanya tukang kambing, bang kuping kambing kupingnya depannya mana sih? Bingung tukang kambing. Wa syarqa'u hiya allati kuti'at uzunuha tulan. Yang kupingnya itu kepotong tulang. Berarti syarqa ini lawanan daripada kharqa. Qalahu asy-Syafi'i wal Asmu'i. Wa amal kharqa'u fahiya allati kharaqatis simatu uzunaha kharqan mudawwaran wallahu a'lam. Jadi kalau yang kharqa itu kupingnya itu bolong. Kupingnya itu kayak orang dipakein anting tuh, dilobangin kupingnya. Bentuknya ya bentuk coak itu berarti kan melingkar. Kayak buat anting gitu. Nah, itu namanya apa tadi? Kharqa. Tapi kalau coaknya bukan melingkar, coaknya lurus saja begitu. Nah, itu berarti namanya apa tadi itu? Kalau yang tulang syarqa gitu. Ya, jadi dilihat cacatnya itu berlobang apa lurus aja. Kalau lurus aja syarqa, kalau bentuknya lobang kayak lubang anting gitu itu berarti kharqa. Wa anil barra'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un la tajuzu fil adahi. Ada 4 yang enggak boleh dipakai buat berkurban. Al aura'u al bayyinu auruha. Kambing yang aura,
yang buta, ya, aurat buta, yang emang udah jelas butanya. Wal maridatu al bayinu maraduha, kambing sakit. Wal arja'u al bayinu dul'uha, kambing yang pincang, yang udah jelas pincangnya. Wal kasiratu allati la tanqa, dan kambing yang apa ini kasiro, yang patah, ya. Dimana di tempat yang patahnya itu udah nggak gemuk, berarti emang udah nggak fungsi sama sekali tuh, udah nggak bisa ngalir makanan di situ, ya. Tangkok tuh artinya gemuk, ada minyak, ada lemak ada di situ, ya. Rawahu Ahmadu wa al-Sunani wa Sahih at-Tirmizi wa hazihil uyubu tunkisul lahma. Aib-aib yang 4 ini, ya, yang buta, sakit, pincang atau patah kakinya, itu bisa mengurangi dagingnya. Kenapa? Lidok piha wa ajziha an istikmalil mar'a, karena mengakibatkan dia akan lemah, mengakibatkan dia akan tidak mampu dalam memaksimalkan tempat penggembalaan. Li'anna sya'a yasbikunaha ilal mar'a, karena kambing-kambing yang lain pasti akan lebih cepat makan makanan, ya. Sekarang kalau kambingnya pincang pasti kan dia kalah cepat buat ngapain, buat berebut makanan dibanding kambing yang sehat. Kambing buta, nah apalagi nabrak sono nabrak sini, nggak nyampe ke tempat rumputnya, nggak nyampe. Nah, yang lain daripada makan 2 piring, dia belum makan sama sekali. Jadi mempengaruhi dagingnya, ya berarti cacat-cacat itu sakit. Kambing sakit gimana, makan nggak nafsu, ya, kasih makan nggak nafsu, kambing nggak sakit. Nah, jadi karena itu bisa mempengaruhi gemuknya tuh, makanya dibilang di sini nggak boleh untuk dijadiin binatang kurban karena dianggap tuh cacat. Waqtalafa qaulu Syafi'i fil maridati maradun yasiran ala qaulaini. Wa rawa Abu Dawud an Utsbah bin Abdis Sulami anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil musparrati wal mustaqsonati wal bahqai wal musayyaati wal kasirati. Pal musparratu, apa sih kambing musparrah? Kila al hazilatu, yang kurus. Wakila al mustaqsolatul uzuni, dan dikata musparroh itu yang uzunnya itu, yang kupingnya itu nggak ada sama sekali. Mustaqsolah berarti benar-benar kepotong abis, ya. Wal mustaqsolatu maksuratul korni, dan mustaqsolah itu kalau yang tanduknya patah. Wal bahqa hiya al aura, picak. Wal musayyatu hiya alati la tazalu tusayyau khalqal ghanami wala tattabi'u lidokbiha. Ya, jadi kalau musayyah itu, ini kambing harus digertakin dulu, dituntun dulu jalannya. Jadi nggak bisa jalan sendiri ngikutin kambing-kambing yang lain. Ya, gimana dia bisa berebut makanan? Nah, kalau ngejar kambing yang lain aja dia nggak bisa, harus digiring, harus di musayyah, harus diiringin. Wal kasiratu al arja'u fahazil uyubu kulluha mani'atun minal ijza'i fa in tara'ahul aibu ba'da ta'yinil udhiyati. Ini kambingnya sehat, terus tiba-tiba datang aibnya itu jadi belakangan datangnya cacatnya. Fa innahu la yaduru inda Syafi'i. Jadi pas kita udah niatin dia buat kurban, kambingnya sehat, tahu-tahu kena corona lah, kan repot jadinya. Ya. Khilafan li Abi Hanifah wa qad rawal Imam Ahmad an Abi Sa'id qala ishtaraitu kabsan udahi bihi ta'ada zibu fa akhadha al-ilyata. Jadi dia udah siapin kambing buat dia kurbanin, tahu-tahu kambingnya dihajar sama apa?
sama serigala, belakangnya dihajar sama serigala. Pasal itu Nabi apa kola dohi bihi nggak apa-apa, sembelih aja. Walihada jaa fil hadisi amarna Nabi sallallahu alaihi wasallam anastasyrifal aina wal uzuna ay antakunan hadiyatu awil udhiyatu saminatan hasanatan saminatan. Kama rawahul Imam Ahmad wa Abu Dawud an Abdullah bin Umar. Qala ahda Umaru najibat. Umar menghadayakan najiban, ontak. Najiban tuh ontak pilihan tuh. Jadi harganya mahal. Ontak pilihan. Biasanya tuh ontak emang lari cepet. Jadi bukan ontak yang umum dipakai buat berkurban sebetulnya, ini ontak-ontak pilihan. Umar Pau tiabiha salasamiati dinarin. Maka dia diberikan dengannya 300 dinar. Nah, itu harganya tuh. Jadi orang ada yang mau, udah tuh saya beli aja dah. Berapa? 300 dinar. 300 dinar. Bingung nih Umar. 300 dinar ya. Fa'atan Nabiya, lalu didatang para Nabi SAW, maqala ya Rasulullah, ini ahda itu najiban pautitu biha salasamiati dinarin, apa abiuha wa ashtari bisa maniha badanan. Budna. Apa saya terima aja tuh duitnya 300 itu, terus saya beli lagi dah, seharga itu saya beliin ontak yang biasa, gitu. Jadi nggak jadi dah tuh, dia nanya sama Nabi gimana, apa saya tetap berkurban pakai najiban itu, apa saya terima duitnya terus saya beli lagi. Qala la inhara, kayak Nabi jangan, tetap sembelih yang apa, yang najiban, karena harganya lebih apa, gimana? Waqala dahaku an Ibnu Abbasin al-budnu min syairillah. Waqala Muhammad bin Abi Musa al-wuqufu wa muzdalifatu wal jimaru wal ramyu wal halqu wal budnu min syairillah. Waqala Ibnu Umar a'zamu syairi al-baitu. Wa qalluhu lakum biha manafi'u ay lakum fil budni manafi'u min labaniha wa sufiha wa ubariha wa ash'ariha wa rukubiha ila ajalin musamma. Qala Miksamun an Ibnu Abbasin bi qoulihi lakum biha manafi'u ila ajalin musamma qala malam tusami budnan. Wa qala Mujahid bi qoulihi lakum biha manafi'u ila ajalin musamma qala ar-rukubu wal labanu wal waladu. Fa iza samaita badanatan aw hadian zahaba zalika kulluhu. Ini berarti ada pendapat lain nih, ya, kalau emang kita udah niatin dia buat kurban berarti udah nggak boleh lagi kita ambil manfaat dari binatang itu, ya. Wa kaza qala ata wa dahab wa qatada wa ata al-khurasani wa ghairuhum. Wa qala akharuna ballahu ayyan tabi'a biha, boleh, ya, sekalipun dia udah niatin buat kurban juga boleh, ya, ngambil manfaatnya. Wa in kanat hadian izah taja ila zalika kama sabata pisoiha ini anak-anak sama ra'a rajulan ya suku badanatan, ya, ada orang laki-laki dia lagi giring badanatan, pakola irkabha, kata Nabi naikin aja, ngapain nggak dinaikin, ya. Kola innaha badanatun, wah ini kan binatang buat kurban, ya. Kola irkabha waiha, nggak apa-apa naikin, kata Nabi, berarti kan masih boleh diambil manfaatnya tuh. Pisaniati awisalisati. Wa fi riwayatin muslimin an Jabirin anna Rasulullah annahu qala irkabha bil ma'ruf iza alja'ta ila, kalau memang kamu terdesak untuk menggunakan itu. Wa qala Syu'bah bin Zuhairin an Abi Sabit amma anil Mughirah bin Abil Hurri an Aliin annahu ra'a rajulan yasuku badanatan wa ma'aha waladuha. Pakola la tashrab min labaniha illa mapadula an waladiha. Nah, jadi jangan minum susunya, anaknya dulu yang minum. Nah, anaknya udah kenyang masih lebih, nah itu baru inti boleh ngapain? Boleh inti minum. Baizakana yaumun nahri pasbaha wa waladaha. Anaknya disuruh ngapain? Disuruh potong juga. Ya mungkin kesian kali kalau bapaknya doang dipotong, ibunya doang dipotong, anaknya kagak. Enak gimana anaknya nyusu? Ya, wa qawluhu summa mahilluha ilal baitil atiq ay mahillul hadi wa intihauhu ilal baitil atiq wa huwa al-ka'batu kama qala ta'ala hadiyan balighal ka'bati wa qala wal hadi ma'kufan ay yablugha mahillah
Wa qadama kalamu ala ma'nal baitil atiq qariban walillahil hamdu. Wa qala Ibnu Juraijin atau in qala kana Ibnu Abbasin yaqulu kullu man tawafa bil baiti qad halla. Setiap yang tawaf di Baitullah faqad halla, maka dia sudah apa? Dia sudah halal, dianggap sudah tahallul. Udah boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya nggak boleh dilakukan oleh orang yang ihram. Qala Allah Ta'ala summa mahilluha ilal baitil atiq. Besok baru kita lanjutin walikulli ummatin ja'alna mansakan. Jadi intinya tuh sebetulnya binatang-binatang yang cacat. Bisa jadi yang dulu cacat, sekarang cacatnya aibnya udah beda. Nah kita kan nggak tahu. Aib sekarang tuh binatang aib, dianggap aib tuh binatang yang kayak gimana, yang dibilang cacat. Bisa jadi sekarang udah beda lagi standar daripada apanya, daripada aibnya. Tapi kalau binatang kayak sakit, kayak itu sama lah ya, sakit pincang atau apa. Maka di zaman udah modern kan mungkin aja gitu loh. Ada aib yang baru, misalkan tuh digelembungin, ya kan kayak digelembungin ada tuh binatang diapain, digelembungin itu kelihatannya apa, gede banget, katanya isinya apaan, air, itu bisa dianggap aib kalau gitu, kelihatannya doang gede, katanya. Kalau misalnya kayak tadi udah diniatkan hewan itu untuk kurban, nah kalau udah diniatkan 2 minggu lalu udah masuk tanah nazar, Iya. terus ketika ini dimanfaatkan hewan tersebut, ketika dimanfaatkan dia si hewan ini misalnya luka karena dimanfaatin gitu, misalnya bawa barang terus cedera atau apa, jadi aib. Oh itu nggak bisa, ada kan tadi. Jadi, oh bukan sini di tafsir lain. Jadi jangan sampai kita ngambil manfaat itu yang bisa membuat dia cedera, yang membuat dia bisa bahaya. Ya kalau kita pengen pakai dia punggungnya, ya sekira-kira aja. Jangan kita naruh beban terlalu apa, terlalu berat, tadi malah payah. Yang malah payah berarti nggak jadi yu'azim, nggak jadi istihsanuha wastismanuha, gitu. Ya. Cuman emang masalahnya kayak dulu lagi tuh kalau orang udah niat gitu, jatuhnya jadi nazar nggak sih? Itu yang pernah kita pernah dibahas tuh dalam pertemuan pada minggu yang lalu udah kita bahas. Udah ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.